anaknya, cucunya, kemudian apa lagi? Keturunan ketiga dan keempat. Keturunan keempat itu dosa-dosanya kemudian. Nah, keturunan kelima lahirlah Nabi Muhammad SAW. Keturunan kelima bebas, maka Nabi Muhammad SAW diutus kepada keturunan yang kelima. Litubayyina linnasi. Kenapa Islam itu datang nanti di abad ke-7? Karena Tuhan masih marah kepada keturunan anaknya, cucunya, ketiga dan keempat. Kenapa? Karena utusannya dianggap menjadi Tuhan. Itu kalau mau tafsir bebas. Tapi itu masuk akal. Daripada dosa tadi diwariskan. Mana buktinya? Kalau dosa diwariskan sampai keturunan keempat, berarti nanti di keturunan kelima muncul lagi pelaku dosa Adam, diwariskan lagi. Pada keturunan kelima muncul lagi Adam, diwariskan lagi. Begitu seterusnya. Itu akal-akalan, masih masuk akal di saya. Kenapa? Keturunan orang yang melantik Yesus menjadi Tuhan sampai ke keturunan keempat, kelima itu sudah jatuh di abad ke-7. Datanglah Nabi Muhammad untuk keturunan kelima supaya mereka semuanya ikut Islam. Dosa keturunan dari generasi kedua, ketiga, dan pertama kepada mereka yang menuhankan Yesus itu tidak dibebankan lagi kepada keturunan kelima bila mana mereka mengikuti Nabi Muhammad. Kenapa Islam datang di abad ke-7? Karena Tuhan membiarkan keturunannya pendosa pelantik Yesus ini menjadi Tuhan sampai ke keturunan keempat untuk dikutuk oleh Allah. Itu lebih masuk akal daripada konsep dosa waris. Begitu. Silakan Bang Handi, mana tahu masih ada yang mau bertelur malam ini, silakan. Aku pernah membahas dulu di Zoom ya mengenai dosa waris. Saya minta juga datanya ya, banyak sekali data yang baru dia bawa. Tapi karena saya kasihan, saya ikuti arahnya. Terus saya kasih pertanyaan begini, apakah semua manusia itu menurut kepercayaan kamu, data yang kau pelintir-pelintir itu kena dosa waris? Katanya iya. Saya tanya, apakah Maria itu manusia? Katanya iya. Apakah Maria ada dosa warisnya? Bingung. Kalau Maria ada dosa warisnya, dia bukan wanita suci. Apakah Yesus itu manusia? Iya. Apakah semua manusia kena dosa waris? Iya. Apakah Yesus kena dosa waris? Tidak. Kena juga kan yang bingungnya Pak Nyuma? Berarti Yesus berasal dari keturunan dosa waris. Dosa waris. Jadi Yesus ada dosa? Katanya nggak ada. Kena juga. Kena juga. Kena juga. Bengkok juga rahangnya dibuat dalil itu. Apakah Yesus manusia? Iya. Manusia. Apakah semua manusia kena dosa waris? Iya. Apakah Yesus kena dosa waris? Iya. Tidak. Apakah Yesus manusia? Iya. Iya. Apakah Yesus ada dosa waris? Kena. Tidak menurut dia. Karena Saya waras, jadi saya bilang kena. Itulah, makanya lu mau kemana lu? Lu mau kemana? Maju kena, mundur kena. Oke teman-teman, mohon izin Bang Andi. Iya. Supaya kalian tidak ketipu dengan akun-akun Bang Suma palsu atau sahabat Bang Suma palsu, silakan dipantau di channel Zulkifli M. Abbas Official. Kalau yang live TikTok itu menggunakan Bang Suma asli, pasti akan ditautkan ke YouTube Zulkifli M. Abbas Official. Kalau tidak, itu tidak di-live-kan di channel Zulkifli M. Abbas Official. Untuk itu supaya nggak ketipu, pantau melalui channel Zulkifli M. Abbas Official. Kalau memang TikToknya lagi live, lihat di YouTube. YouTube-nya Bang Suma, kalau live juga berarti itu asli. Maka solusinya subscribe channel Zulkifli M. Abbas Official supaya nggak ketipu dengan para penipu yang beredar menggunakan akun Bang Suma. Itu sama seperti Kristus palsu.
mereka mengatasnamakan Kristus palsu agar dipercaya, agar yang lain bisa tersesatkan. Nah, sama hari ini mereka menggunakan bank suma palsu supaya banyak menyesatkan kemudian netizen. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi silakan saya pantau di YouTube. Mudah-mudahan malam ini bisa tembus sampai berapa teman-teman? Berapa Bang Handi? 1 juta. 1 juta. 1 juta tahun ini. Pokoknya tahun ini harus 1 juta, jangan enggak. Kalau sampai tahun ini nggak nyampe 1 juta, berarti Anda salah dukung. Berarti mengurangi semangat kami loh nanti. Insya Allah bulan 9 yang akan datang kami akan milad yang kedua Apologet Islam Indonesia. Semoga di sana tercapai 1 juta subscribe untuk Zulkifli Abbas. Terima kasih. Terima kasih. Silakan teman-teman sekalian. Channel Zulkifli Abbas itu didukung. Jangan cuma TikToknya aja yang didukung. Channel Zulkifli Abbasnya. Kenapa harus channel Zulkifli Abbas YouTube? Kalau TikTok, teman-teman, habis live, tutup TikToknya, itu tidak tersimpan. Terhapus. Gak bisa diputar ulang. Kecuali ada yang merekamnya. Nah, YouTube ini yang merekamnya. Jadi jejak digitalnya itu ada di YouTube. Makanya YouTube ini yang harus dipelihara supaya anak generasi berikutnya itu bisa melihat channel-channel kita yang ada. Bahwa pada tahun sekian ada yang berdebat membahas tentang keyakinan. Nah, bisa lihat di YouTube. Zulkifli Abbas Official. Silakan teman-teman. Terima kasih. Itu disebut amal waris, amal jariah itu namanya. Amal waris itu. Amal waris. Amal waris. Ya, Ini yang ada 3.000. diapresiasi ke API Kalau masuk juga. semua ini mau subscribe ini lumayan. Silakan. Iya, ya. Ya, yang terafiliasi ke API juga Handi Celebes, Zulkifli Abbas Official, Lensa News Muslim, Mantape, Panglima Apologet Islam, dan apalagi lupa saya. Begini aja deh, bisa nggak sekarang ke YouTube dulu, ke Zulkifli Abbas dulu. Kalau habis dari sana berkenaan mampir di Andi Celebes Channel. Kalau berkenan, kalau enggak ya balik lagi ke sini. Ayo ke YouTube dulu, baru balik lagi ke sini. Zulkifli Abbas, cari di pencarian YouTube. Kalau mau mampir di channel saya boleh, kalau enggak ada masalah. Yang penting mampir. Yang penting mampir. Karena YouTube itu selalu ada, tidak diedit. Masa artis-artis nilainya cuma bukan memandang enteng artis ya. Di sana juga ada edukasi sih. Ya pargoi gitu ya, memperlihatkan aurat. Subscribe-nya kok sampai 2 juta, 1 juta. Ini untuk memperkuat akidah Islam, diskusi perbandingan agama kok. Nama YouTube-nya bukan Bang Juma, Zulkifli Abbas Official. Zulkifli Abbas. Silakan di sana kalau habis subscribe nonton sekira 5 menit lah. Kalau bisa komentar di situ live chat. Selamat berkenalan. Di sana juga banyak yang nonton. Di tempat saya hampir ada 800 lebih yang nonton. Saya 30. Ya, tempat saya di Andi Celebes Channel. Nah itu ada loh Cimol, udah nih, udah dong Bang Andi, makasih ya. Yang dari udah pindah tuh dari YouTube, dari TikTok ke YouTube. Ada Bang Cimol, Cipto, udah. Baru 2 di Banyuma udah berapa yang pindah? Ada 1.700 ini Bang Andi. Ya. Yang baru datang, Oh, yang yang baru absen. datang banyak ini, alhamdulillah. Indramayu ada Trikus Wantoro, Jihad Fisabilillah, Ahmad Dinaru, Hasan Basri, Bajul Angop, Awal Tobing dan seterusnya. William. Oh, rame kali, Masya Allah. Syukran. Kasih kunci biru lah, admin kasih kunci biru. Jangan, Iya. jangan sembarangan, tapi suka ada penyusup. Kalau saya Nanti kasih akan kita kasih pelan-pelan, Bang Andi. pelan-pelan ya. Habis dari Zulkifli Abbas, kalau tidak mau mampir di channel saya, Andi Celebes Channel, nggak apa-apa, tapi silakan mampir. Mampirnya ke Bu Kamila dong, Kamila Amerika Ya. dong ikutan. Betul. Bang betul, Suma. betul. Nanti di ini saya gabungin, sekarang kan belum bisa live nih.
Tapi segera insya Allah saya bisa juga ikut menyiarkan apa yang Bang Zuma siarkan di YouTube. Insya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Thank you. Nunggu 1000 dulu baru 900 ini followernya. Iya Bun, silakan di follow. Aku juga Silakan. lihat di sini. Bunda Mila punya di follow, Bunda Rahma juga. Mau nanya bang, Mau nanya apa? Silakan. apa yang abang ketahui tentang asal-muasal tuh Kristen sama Tuhannya bang? Asal-usul Kristen itu kan konsep yang dihadirkan oleh Katolik, Bang. Coba Anda pelajari secara Trimurti. Trimurti dan juga Trinitas. Itu ada kesamaan itu. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi terkait dengan kitabnya orang Yahudi yang kemudian mengalami revisian sampai ke abad keempat, bagaimana Kaisar pada saat itu Ptolemy II meminta kepada 72 rabi-rabi untuk menerjemahkan kitab mereka ke dalam bahasa Septuaginta. Nah, itu diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi awalnya yang tinggal di tengah-tengah bangsa asing yang sudah tidak bisa menggunakan, yang tidak mengerti lagi bahasa suci, bahasa Ibrani. Maka mereka diberikan kitab terjemahan dalam bentuk Septuaginta. Nah, dari bentuk Septuaginta ini apakah kemudian diterima begitu saja? Enggak. Masih melakukan kemudian yang disebut revisian berdasarkan dengan apa yang mereka inginkan kepada agama mereka yang lama, yaitu ajaran nenek moyang mereka, ajaran politeisme, Helenisme. Maka ketika agama ini hendak dibentuk, digabungkanlah kemudian ajaran tauhid dengan ajaran penyembahan terhadap dewa-dewa. Lahirlah agama saudara. Lahirlah agama saudara. Sinkretisme namanya. Mengkawinkan antara agama Yahudi dengan agama Romawi kuno. Lahirlah Katolik. Coba Anda lihat pohon Natal, Sinterklas, apalagi lampu-lampu yang ada di pohon Natal itu apa itu? Simbol-simbol apa itu semua? Termasuk penyaliban. Itu simbol apa semua itu? Apakah itu adalah simbol-simbol kenabian dari Bani Israel? Tidak ada, Bang. Tidak ada Bani Israel mengajarkan pohon Natal, hari Natal. Nggak ada. Kelahiran Yesus, kebangkitan Yesus itu nggak ada. Nggak ada diajarkan oleh Bani Israel, itu nggak ada kayak gitu. Masa saudara nggak heran sih? Dari mana Kristen ini? Nggak tahu bang, cuman warisan ortu. Nah itu dia yang diterangkan Al-Quran. Mereka hanya mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Sehingga ketika Anda ditanya, siapa yang mengajarkan menjadi Kristen? Bingung. Karena memang Yesus tidak pernah mengajarkan. Dan Al-Quran tidak keliru menginformasikan itu. Yang maha mengetahui. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diwahyukan oleh Allah, mereka menjawab tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga? Walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk.
Jadi ya betul. Kalian hanya mengikuti nenek moyang. Yesus nggak pernah mengajarkan agama Kristen itu. Nenek moyang kalian aja yang kalian ikuti. Sampai kalian mau beragama Kristen. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Orang-orang Yahudi bang, penganut Taurat, menyebut Paulus itu sebagai penyakit sampar. Yang bukan hanya sekedar penyakit sampar. Tapi dikatakan Paulus ini adalah penyesat. Yang telah menyesatkan seluruh orang Yahudi di dunia yang beradab. Menyesatkan orang Yahudi di seluruh dunia beradab. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Bukan Bang Suma loh yang mengatakan itu. Orang Yahudi ahli Taurat loh. Yang mengatakan Paulus itu penyakit sampar, penyesat. Dan dia adalah sekte dari Nasrani. Atau Nasorios dalam bahasa Yunani. Dalil Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Dari mana Lukas menerima informasi itu? Dari hasil penyelidikan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itu. Kalau Paulus aja disebut sebagai penyakit sampar, penyesat orang-orang Yahudi. Orang Yahudi aja disesatkan. Apalagi kita yang bukan orang Yahudi. Gitu loh bang. Nah, sebenarnya tuh Paulus itu kenal atau tidak sama Yesus, Bang? Enggak kenal. Saudara coba Anda lihat di dalam Galatia 1 nomor 50. Apa kata Paulus di situ? Aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Pertanyaannya, dipilih sebagai apa? Sedangkan di dalam Mazmur 58 nomor 3, Tuhan memilih penyesat sejak dalam rahim ibunya. Paulus mengaku dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Kalau dia dipilih menjadi orang benar, maka dia yang mendampingi Yesus. Dia dipilih Yesus. Matius 10, Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang telah memilih kalian yang 12 orang ini? Memilih yang 12 orang ini ada nggak Paulus? Nggak ada. Berarti siapa yang memilih Paulus ini dari sejak dalam rahim? Dan dipilih sebagai apa? Tuhan yang memilih dia. Sebagai apa? Sebagai penyesat. Kenapa saya katakan sebagai penyesat? Coba baca Bible. Kejadian 49 nomor 27. Ketika kemudian Yakub memanggil semua anaknya, ke-12 anaknya, lalu meramalkan anak-anaknya. Apa kata Yakub? Benyamin, lakumu seperti serigala. Kau merampas pada pagi hari, sore hari kau membagi-bagikan hasil rampasanmu. Paulus mengaku dari keturunan Benyamin, Filipi 3 nomor 5. Merampas hukum Taurat, merampas Yesus dari Yahudi, lalu dibagi-bagikan kepada non-Yahudi. Tergenapi itu. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada orang Farisi. Tidak mengatakan waspadalah kepada orang Arab. Tapi orang Farisi. Siapa orang Farisi? Nabi Muhammad? Oh bukan, Paulus. Di mana dalilnya Paulus mengaku orang Farisi? Filipi 3 nomor 5. Itu satu. Yang kedua, Yesus mengatakan celaka. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi, Paulus. Celakalah engkau wahai orang munafik, Paulus. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada penganut Taurat mengaku penganut Taurat, meskipun dia tidak menganut Taurat. Itu jelas itu saudara. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang menjadi pengikut agamamu. Dan setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia sebagai orang neraka. Dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu nubuat
Siapa yang menggenapi? Orang Farisi yang berlautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang untuk menjadi pengikutnya. Tapi bukannya menjadi selamat, tapi menjadi orang neraka. Kenapa menjadi orang neraka? Karena setelah menjadi pengikutnya, diajarkannya menyembah kepada makhluk roh yang bernama Kristus. Sedangkan Yesusnya menabrak kemudian dengan pernyataannya kepada keadaan itu. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabinya yang palsu akan muncul untuk melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Setahun lamanya kemudian mereka tinggal di Antioquia. Murid-muridnya disebut Kristen. Apa Kristen itu? Pengikut Kristus. Kristus mana? Kristus yang datang kepada Paulus. Apakah Yesus datang kepada Paulus? Bukan. Kok bukan? Yes. Karena kata Yesus kepada Bani Israel, Matius 23, nomor 24, nomor 3. Kalau aku yang datang, tanda-tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang. Aku akan nampak di tengah langit. Kemudian seluruh manusia akan meratapi keadaannya pada saat itu. Dan apalagi kata Yesus? Semua manusia di atas muka bumi akan melihat aku. Itu tanda kedatanganku. Apakah itu sudah terjadi? Tidak. Yang datang kepada Paulus terjadi enggak kayak gitu? Enggak juga. Apa kata Yesus? Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik rahasia, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Nah, ketika Paulus datang mengajarkan ajarannya, aku bertemu dengan Yesus loh. Apa kata Yesus? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Kenapa Anda percaya? Berarti Anda bukan pengikut Yesus. Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada anaknya, maka dia memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang tidak percaya, maka dia akan mati di dalam dosanya. Percayakah? Ketika Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata kepadamu, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Apakah Anda percaya dengan itu? Supaya jangan percaya? Enggak kan? Nah, berarti Anda tidak memperoleh hidup yang kekal. Kalau kami umat Islam, kami percaya. Kenapa kami percaya? Karena kedatangan Nabi Isa alaihi salam nanti menjadi pertanda kiamat. Di dalam Al-Quran surah As-Sukhruf ayat 61 jelas diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratun mustaqim. Jadi orang yang mengikuti jalan lurus adalah orang yang percaya bahwa kedatangan Nabi Isa dibarengi dengan tanda-tanda kiamat. Kalau Anda percaya, maka kedatangan Yesus akan dibarengi dengan matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, dan itu semua adalah tanda-tanda kiamat. Tapi kalau Anda kemudian tidak percaya, maka Anda akan percaya kepada Paulus dan Anda akan menjadi pengikutnya. Kenapa? Anda percaya kepada Paulus mengatakan, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun ketika aku ke Damsyik. Aku bertemu Yesus ketika aku di dalam bilik rahasia di penjara. Aku menulis surat di sana dan aku berkata bukan manusia yang datang mengajarkan kepadaku, tetapi yang datang kepadaku adalah Yesus. Apa kata Yesus yang asli? Jangan kau percaya, itu bullshit, itu penyesat, itu bukan aku. Sebab kalau aku yang datang diiringi dengan tanda-tanda bintang-bintang berjatuhan. Al-Quran mengatakan, kalau Yesus yang datang, Nabi Isa yang datang, itu menjadi pertanda detik-detik kiamat.
Ada yang mengatakan, oh iya betul itu Bang Suma. Tapi itu belum terjadi Bang Suma. Nanti di akhir zaman Bang Suma. Kalau begitu belum terjadi, berarti bukan dia yang datang kepada Paulus. Berarti bukan dia yang mengajarkan agama Kristen. Berarti bukan dia mengajarkan penyaliban. Berarti bukan dia mengajarkan penebusan dosa. Berarti bukan dia mengajarkan bangkit hari ketiga. Berarti bukan dia yang mengajarkan agama aliteng. Selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagi orang yang berakal, Kristen tak ada jalan. No way buat Kristen. No time for Kristen. Tiada waktu untuk Kristen. Kalau orang Kristen percaya kepada Yesus, maka dia akan tutup buku. Berhenti menjadi pengikut Paulus. Karena yang datang kepada Paulus itu bukan anak Maria. Sebab anak Maria ketika datang akan menjadi kiamat alam semesta ini. Makanya orang Kristen senantiasa dengan sesumbar, ya Tuhan Kristen, ya Tuhan Yesus, datanglah. Nenekmu kiper, kau minta dia datang kiamat, coy. Kau masih punya cicilan kredit komputer, kredit motor, kredit kulkas. Bahkan cilak yang kau beli kemarin kreditnya belum lunas. Skincare yang kau pesan ke Bang Suma itu belum lunas. Kau minta Yesus datang, kiamat coy. Kamu mati dalam keadaan membawa utang. Wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un. Saya sampaikan kepada saudara bro admin. Sekiranya Anda mendudukkan akal Anda sebagai pilar utama dalam beragama, mustahili Anda bertahan di agama Anda yang sekarang. Kenapa? Dengan Anda bertahan di agama yang sekarang, sama halnya Anda sedang bersantai ria dengan ikhlas membawa tubuh Anda untuk dibakar jadi bahan bakar api neraka di neraka jahanam nanti. Matius 7:22 nomor 23 itu simbolnya. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan bermujizat mengusir setan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku. Di hari kemudian, di hari nanti, di hari penghabisan nanti, di hari akhir nanti, ada yang memanggil aku Tuhan, Tuhan bernubuat. Bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat? Pada saat itulah aku Yesus berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. 3 kali saudara bro admin untuk membiarkan jasad Anda ke neraka. 3 kali bro admin membiarkan roh Anda dibakar di neraka. Padahal Anda sudah bertemu dengan Islam. Wa man azzamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah mereka yang berdusta mengada-adakan kebohongan tentang Allah padahal mereka telah diajak kepada Islam? Dialah orang-orang yang zalim. Dulu sebelum Nabi Muhammad hadir, orang menyembah batang sagu, menyembah korek kuping, menyembah korek, menyembah celana dalam, bahkan menyembah kemudian gigi ikan hiu pun silakan aja. Kenapa? Belum ada Nabi Muhammad sebagai utusan untuk seluruh umat manusia. Tapi ketika Nabi Muhammad datang, cara penyembahan diajarkan, esensi hakikat Tuhan dijelaskan, hubungan kita kepada Tuhan diuraikan, hubungan kita kepada sama makhluk diuraikan. Tapi ditolak juga, itulah zalim. Maka Al-Quran mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Sekarang Anda ke gereja, menyembah Yesus, ibadah di gereja, makan babi, tidak bersunat, menuhankan 3 pribadi Tuhan. Itu ajaran siapa? Islam mengajarkan kepada pencipta langit dan bumi yang tak serupa dengan makhluk. Jangan Anda kira ketika ada panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, umat Islam datang ke masjid kemudian untuk bertemu dengan Tuhannya. Dalam arti kata di masjid itu ada Tuhannya dalam bentuk gambar atau dalam bentuk karikatur. Nggak ada. Umat Islam itu dia duduk, dia baring, dia berjalan, dia tidur, dia dimanapun berada, senantiasa bersama dengan Tuhannya. Jadi dia ke masjid itu bukan untuk melihat Tuhan, bukan untuk kemudian merasakan bagaimana Tuhan itu ada, enggak. Mereka ke masjid
hanya untuk memperlihatkan kepada dia yang maha melihat, nih lihat aku hambamu, aku tundukkan jasadku, aku tundukkan kemudian hatiku, berserah diri untuk beribadah kepadamu. Tengok aku berjalan menuju rumah ibadahmu untuk menundukkan diriku sebagai hamba, membuktikan diriku sebagai hambamu, bukan mencari engkau di masjid, karena engkau telah menyatakan dirimu melalui aku. Aku ada karena engkau ada. Aku tak berdaya menciptakan diriku sendiri. Aku tak berdaya menciptakan tanganku. Aku tak berdaya menciptakan ilmu. Aku tak berdaya menciptakan penglihatan, pendengaran, perasaanku, rasa lidah yang ada, pengecam yang ada di dalam tubuhku. Bukan aku yang merasakan, menciptakan rasa tidur. Bukan. Semuanya itu adalah item-item yang kamu tanamkan pada diriku agar aku sadar bahwa aku adalah ciptaanmu. Dah selesai, aku tidak lagi ingin mencarimu. Engkau pasti ada, aku bersaksi engkau ada, buktinya aku ada. Bukan aku membeli tangan ini sehingga ada. Bukan aku yang kemudian melakukan sesuatu sehingga aku ada, enggak. Aku ada dengan sendirinya. Aku ada menjadi seorang laki-laki, aku tidak pernah promosi. Sebelum aku kau jadikan sebagai laki-laki, tolong kau ciptakan aku dulu sebagai perempuan. Sebelum engkau dilahirkan di dunia, aku bertanya dulu. Jadikan aku menjadi seorang laki-laki di kota ini, lahir dari seorang rahim ibu bernama ini. Tidak pernah. Seketika aku ada. Itulah bukti bahwa engkau ada. Jadi Tuhan tidak perlu dicari. Oh, Tuhan itu harus ada dengan datang menjadi manusia. Dia harus turun ke bumi menjadi bayi agar manusia tahu bahwa dia ada, Tuhan itu. Oh, enggak. Enggak perlu. Dengan adanya aku tahu bahwa Tuhan itu ada. Buktinya Tuhan itu ada, adanya aku. Aku ada ini karena aku, bukan. Aku ada karena ada yang menciptakan aku. Karena dengan adanya aku, maka Tuhan itu ada. Lalu apa yang harus aku lakukan demi Tuhanku? Beribadah saja kepadanya. Jangan buat yang aneh-aneh, bikin saingan Tuhan, melanti anaknya orang setara dengan Tuhan. Jangan. Lawong yang Tuhan, ya manusia yang disetarakan dengan Tuhan itu pun bertuhan kepada Tuhan kok. Bertuhan dia. Dia tunduk berserah diri kepada Tuhan. Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Tuhanku. Aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya. Apa yang diperintahkan itu yang aku lakukan. Yohanes 3 nomor 34. Makananku adalah melakukan. Yohanes 3 nomor 43. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku lakukan. Tuhan sibuk menyembah Tuhan. Wah, mustahil. Yesus sibuk menyembah Tuhan. Itu yang betul. Orang yang sibuk semalam-malaman ketakutan memohon kepada Tuhan kok disembah. Kenapa bisa disembah? Karena ada kekuatan gelap yang ingin manusia itu sesat dengan menggunakan nama besar Yesus agar Yesus itu dituhankan. Padahal yang digelari Yesus di situ bukan Yesus, tapi orang yang diserupakan Yesus sehingga dia dianggap Tuhan. Maka oknum tersebut mencaplok nama Yesus agar banyak menyesatkan orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Kenapa umat Islam tidak mau jadi Kristen? Padahal Kristen itu enak. Cukup mengatakan Yesus Tuhanku, dah selesai. Ada nggak perintah ke gereja? Tak ada. Ada nggak perintah untuk menyembah Yesus? Tak ada. Ada nggak perintah untuk jangan makan babi? Tak ada. Jangan bersunat, jangan tidak bersunat. Ada nggak? Tak ada. Jadi cukup mengatakan Yesus Tuhanku, udah masuk surga. Kenapa umat Islam nggak mau? Karena umat Islam berakal. Mustahil itu semua benar. Kecuali hanya modal imani saja, baru itu disebut pembenaran. Untuk apa akal ini ditaruh di kepala oleh pencipta kita? Kalau hanya modal imani saja, hanya modal percaya saja. Untuk apa? Untuk apa orang sekolah? Kalau ternyata bisa orang itu dengan percaya saja bisa naik kelas. Aku percaya meskipun saya tidak belajar, meskipun saya tidak sekolah, saya pasti jadi profesor. Bisa? Gak bisa. Kudu wajib menggunakan akal. Baru bisa mencapai hasil. Aku gak usah kerja. Kenapa? Cukup percaya aja. Besok aku dapat uang. Nenekmu tuyul. Mana bisa? Gak bisa. Segala sesuatu itu kata kitab saudara, manusia akan dibalas sesuai dengan perbuatan masing-masing.
Jadi perbuatan ini harus dipertanggungjawabkan. Kenapa kamu ke gereja? Pertanggungjawabkan. Siapa yang perintahkan? Mana tanggung jawabmu? Kenapa kau menyembah Yesus? Ya pertanggungjawabkan. Semua akan kita pertanggungjawabkan. Kenapa kau makan babi? Ya pertanggungjawabkan. Di hadapan Tuhan nanti apa yang kamu bilang? Kenapa kau menyembah Yesus? Karena Tuhan itu pasti ada. Penghakiman Tuhan itu mesti ada. Pasti ada. Kenapa? Al-Quran dan Bible menceritakan kita semua akan dihakimi. Manusia akan diberikan upah berdasarkan dengan perbuatan masing-masing. Sekarang ditanya, upah mau dikasih. Pekerjaanmu apa ketika di dunia? Saya menyembah ini. Siapa yang perintahkan? Ada yang perintahkan. Ada paman. Siapa? Paulus. Makan. Makan tuh Paulus. Paulus dapat ilmu dari mana? Bukan dari manusia. Tapi dari Yesus. Oh, sejak kapan Maria melahirkan kucing? Maria itu melahirkan manusia. Bukan melahirkan Tuhan. Makanya disebut penyesat. Karena kenapa? Yang mengikutinya adalah orang-orang yang disesatkan. Orang yang tidak punya arah. Sudah ditunjukkan arah. Selalu saja kiri kanan. Padahal sudah lurus. Kiri kanan. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau. Engkau itu siapa? Engkau yang adalah aku. Enggak mungkin. Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal Yesus yang engkau utus. Berarti untuk mendapatkan hidup kekal, Yesus dikenal sebagai apa? Tuhan atau utusan? Tuhan. Salah. Utusan. Nah itu baru betul. Kata siapa? Kata Bang Suma? Bukan. Lalu kata siapa? Ya kata Yesus. Dalil di mana? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu mereka dapatkan ketika mereka mengenal dua. Satu. Mengenal pencipta langit dan bumi sebagai satu-satunya Tuhan. Dan kedua, mengenal Yesus sebagai utusannya. Baru bisa selamat. Itulah yang diterangkan Al-Quran. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Ketika kemudian ada sayembara, tolong antara Islam dan Kristen hadir di sini. Baik paman, saya sebagai panitia surga akan membacakan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi terhadap Yesus. Dan saya minta kalian memberikan suara setuju atau tidak setuju. Baik paman, maka sorak-soraklah semua antara umat Islam dan Kristen. Panitia surga berkata, siapa yang setuju? Yesus yang dikasihi Tuhan ditampar oleh orang Yahudi. Apakah umat Islam setuju? Tidak. Kristen setuju. Yang kedua, siapa yang setuju Yesus yang adalah jalan kebenaran diludahin oleh orang-orang Yahudi? Islam setuju enggak? Tidak. Orang Kristen setuju dong. Yang ketiga, siapa yang setuju Yesus orang yang dimuliakan? Sebelum dunia ada dia sudah dimuliakan. Dihinakan dengan ditelanjangin. Dibagi-bagikan pakaiannya. Islam setuju enggak? Na'udzubillah, kami tidak setuju. Orang Kristen ditanya, setuju enggak? Setuju dong. Kami kan suka lihat dia kalau dia buka dada. Apalagi kalau gambarnya yang dadanya berbulu. Sukanya kami. Pahanya berbulu, berotot betisnya. Suka kalau yang terlihat itu bagian dalamnya. Oke, yang keempat. Siapa yang setuju Yesus dipukul kepalanya, ditonjok mukanya? Islam setuju enggak? Umat Islam sambil istighfar. Astagfirullahaladzim. Hinaan apa lagi yang akan kalian berikan kepada utusan Tuhan ini? Kami tidak setuju. Kristen, setuju Pak. Alasannya untuk membuktikan kalau dirinya itu rendah hati. Cupu. Selanjutnya, siapa yang setuju Yesus ditangkap untuk dieksekusi mati? Islam.
Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Bagaimana mungkin yang Maha Kuasa mengutus hambanya sebagai raja lalu diperlakukan seperti maling ayam? Kami demi Allah, demi langit dan bumi yang menciptakan langit dan bumi, kami nggak setuju, Paman. Kristen setuju? Oh, setuju dong. Itu kan untuk menebus kesalahan-kesalahan kami. Kesalahan kami mencuri, merampok, memperkosa ayam, memperkosa kucing, memperkosa tikus. Itu semuanya harus kami limpahkan ke Paman Yesus. Oke, aku lagi panas ini. Panitia surga udah mulai kerja, udah marah ini. Pertanyaan terakhir, aku sebagai panitia udah gak sabaran mau cincang-cincang dan merobek mulut kalian. Yang terakhir, setuju gak kalian orang suci dan orang yang tidak berdosa ini dibunuh oleh orang-orang kafir? Umat Islam, oh gak mungkin. Tuhan bisa melakukan mukjizat apapun itu kepada nabinya dan rasulnya ketika Tuhan menghendaki keselamatan kepadanya. Dan Tuhan mengatakan tidak ada hukuman kutuk bagi orang-orang yang benar. Kami tidak setuju. Apapun resikonya, kami umat Islam tidak terima Nabiullah, Rasulullah, manusia tersuci, manusia terkemuka dunia akhirat diperlakukan seperti kambing kurapan. Bagaimana saudara Kristen? Biarin aja dia, Pak. Dia itu mati semua dalam dosanya. Kami ini pasti selamat, Pak. Dia yang harus menanggung dosa-dosa kami. Semuanya. Kemarin kami curi sepeda. Kemarin kami pukul orang, bunuh orang. Kami perkosa orang. Masa kami yang harus tersiksa? Ya Yesus dong yang harus menanggungnya. Dia kan anak Tuhan, enak aja. Anak presiden banyak duit. Anak presiden kan enak, punya wewenang. Bapaknya presiden kok. Bapaknya Tuhan. Jadi dia harus nanggung dosa kami kok. Biar kami melenggang ke surga. Ibadah 1 kali seminggu itu penyembah kepada makhluk halus. Kami harus ke surga, Pak. Enak aja. Yesus, mati sana. Mati. Biar dosa kami selamat. Biar kami selamat. Apa kata panitia surga kira-kira dengan kayak begitu? Yesus aja mengatakan, apabila roh kebenaran itu memuliakan aku. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa mubashiran birasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad. Jelas itu. Inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa ma qultu lahum illa ma amartani ma qultu lahum. Yang aku ajarkan kepada mereka hanya memuliakanmu, mengajarkan kepada mereka sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu, mensucikan dirimu, mengabdi kepadamu, fattakullah wa atiun. Aku mengajarkan mereka takutlah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus itu. Bangga kali pengen masuk surga. Dengan mengimani Tuhannya sendiri ditonjok, diludahin, digampar, ditampar, dihantam palanya pentungan. Konyol. Tuhan datang. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Untuk apa Tuhanmu datang? Untuk diludahin. Untuk apa lagi? Untuk ditelanjangin, untuk ditonjok, dipukul pentungan, ditelanjangin pakaiannya, ditombak lambungnya, digantung di pohon, dibunuh. Mampus gak tuh? Untuk apa itu? Roma 14:9, agar dia menjadi Tuhan bagi kami, Cak Ayu. Maka Al-Quran mengatakan apa?
Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Itulah mereka sang penghuni neraka kekal seburuk-buruknya makhluk. Saya boleh bangga dong ketika Yesus itu ternyata betul-betul Tuhan. Dalam konsep apa yang diimani oleh orang Kristen, kami bangga. Kenapa? Kalau dia Tuhan, dalam dunia khayalnya saudara Kristen, Yesus Tuhan, kemana Islam? Ke surga. Kok bisa? Yesus Tuhan loh. Islam tidak mengimaninya sebagai Tuhan. Kok Islam masuk surga? Yes, karena dia sendiri mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang engkau utus. Salah sendiri. Siapa suruh bersandiwara? Siapa tuh lu berpura-pura? Ternyata lu Tuhan, lu nipu-nipu bilang bukan Tuhan. Kamu harus diimani sebagai utusan aja. Ya wajar dong. Salah enggak? Kami tidak menuhankan dirimu. Kau kan datang hanya mengatakan dirimu itu kunci keselamatan, mengenal diriku sebagai utusan. Salah enggak kami? Oh, enggak sih. Jadi gimana dong? Ke neraka kami? Sebenarnya enggak sesuai dengan perkataan saya. Karena di dalam Yohanes 12 nomor 48, aku sendiri yang berkatakan bahwa siapa yang menolak aku tidak menerima firmanku, ada hakimnya, yaitu firman perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka perkataan itulah yang kelak menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, perkataanku ini yang menjadi hakim di akhir zaman, aku berkata aku utusan dan kamu imani itu. Berarti betul dong. Kami imani itu. Seperti itu saudara. Jadi tak ada masalah kan? Aman kan? Tunggu dulu ya. Aku ambil air minum sejenak. Lanjut Bang Andi. Masya Allah. Ya, Bro Admin, gimana? Bisa nangkap, diperhatikan, didengar apa enggak? Bro. Oke bang, Asyhadu. Enggak. Jangan. kalau apa kitab yang saya iman itu Suara lu, oi. tulisan siapa sih bang? Bre, suara lu. Nggak denger ya? Enggak, oi. Gak apa-apa kita dengar kok. Kenapa bang? Ulangi. Kitab yang saya imani itu sebenarnya tulisan siapa sih? Kok ajaran perjanjian lama sama perjanjian baru itu kok Ini tumben-tumben agak beda Bro Admin aja. nanyanya ini dalam banget sekarang Gurunda. Ada apa ini? Kayaknya udah dapat hidayah saudara kita ini ya. Insya Allah. Tunggu ya, Bro. Kalau menurut yang kita baca nggak jelas siapa penulisnya bang. Lanjut. Tapi dapat hidayah suaranya semakin mengecil. Iya. Kayaknya sambil nangis Kan dia. ada di rumahnya orang tuanya. Malu dia kan. Sambil nangis kayaknya ini. enggak bang. Sedih loh bang bro. Udah tengah malam pulanya, bisik-bisik lah jadinya. Ini 70 kali 7 ini Muslim apa Kristen? 70. Kristen. Oh, Kristen ya. Assalamualaikum Kang Kian, Bunda Rahma, Bang Wandi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya guru-guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil di tab-tab layar teman-teman ya. Tab-tab layar dan syukron semuanya ya yang sudah mendukung Kan juga VDL. suaranya semakin menurun juga. Siapa? Saya? Ya lu ini baru suara. Oh, Tadi mah nggak oke. ada. Ya, karena saya terbawa suasana oleh Bro Admin yang lagi bersedih ria. Bersedih. Nah, Itu. inilah. Aku mau nanggapi sebentar tadi. Ada tadi cacat logika yang statementnya. Ya, si logika emang cacat Bang, cebol dia. Bukan, cacat logika terkait statementnya Bang Zuma. Terkait setuju enggak setuju tadi. Gini, contohnya gini. Kita percaya enggak di sini? Kalau 8 perwira itu dieksekusi oleh PKI. Kok jadi bawa-bawa ke situ lu Udah turun. Nggak usah. Enggak, ini Kita contoh nggak bahas maksudnya. politik, kita nanti rukan Bang Andi. Saya Nggak usah bawa, contohnya. nggak usah bawa contoh. Kita ini ngerti semua, langsung aja ke intinya, jangan bawa contoh. Orang yang intinya dikasih, gini. dengerin.
orang yang dikasih contoh itu orang tolol. Kita di sini cerdas semua, lo pinter. Nggak usah kasih contoh apa, ngomong apa. Ini maksudnya percaya nggak kalau gini? Berarti setuju gitu. Percaya nggak kalau begini berarti setuju begitu? Apa artinya itu? Iya, ada satu Coba saya ulang, coba ya. Cacatan lu. Tunggu dulu, saya ulang dulu bahasamu. Percaya nggak kalau begini, intinya kalau begitu. Ini maksudnya apa nih bahasamu ini? Coba Jul, coba artiin percaya nggak kalau begini, intinya kalau setuju. Apa itu maksudnya? Itu cacat logika itu, Pak nanti. Bahasa Indonesia apa ini? Percaya nggak kalau begini, intinya begitu. Itu Nggak nyambung. artinya apa? Artinya apa itu? Kamu sendiri bahasa Indonesia lu nggak bener, mau ngasih analogi, mau ngasih contoh. Nggak, langsung aja. Percaya nggak Yesus itu disalib? Nah, percaya. Ntar, Misalnya, kok kamu Siapa yang yang nggak- percaya? ntar, kok kamu yang nggak jawab sendiri? ya enggak, ini aku hanya mengulang perkataan Bang Zuma aja. Nah, orang Kristen kan Kalau ya. kalau begitu gini aja, kamu buat pertanyaan satu baru kau jawab dulu. Silakan coba kau buat pertanyaan. Enggak, ini saya hanya mengomentari cara Iya, berpikirnya aja. iya, kau buat pertanyaan baru kau jawab sendiri. Silakan. Nah, oke. Percaya enggak Yesus itu disalib? Jawab. Orang Kristen percaya. Ya, Kesimpulannya berarti orang Kristen setuju bahwa Yesus itu setuju atas penyaliban Yesus itu. Ya, oke. Pertanyaan kedua. Enggak, satu aja contohnya Bang. Oh, cuman itu doang. Nah, menurutku di situ ada kesalahan cara berpikir. Kalau Siapa yang salah berpikir? ya tadi kan yang mengeluarkan statement itu Bang Zuma. Oke. Kalau menurut kamu Yesus itu disalib, siapa yang nyalib dia? Ya orang Yahudi itu. Oke. Apa salahnya Yesus sehingga disalib? Bukannya udah jelas ya karena Yesus itu banyaklah pelanggarannya menurut orang ahli Farisi. Apa salah Terutama satunya? Yesus itu hendak menyamai yang maha tinggi. Selain itu ada dosanya nggak sehingga dia disalib? Ya aku tahunya itu doang sih. Oh enggak, Yesus berdosa nggak? Enggak, Boleh nggak membunuh orang yang tidak berdosa? enggak. Terus kenapa lu bunuh Yesus? Nah masalahnya kan nggak ada, bukan aku Bang pelakunya. Bukan kamu pelakunya. Ya enggak lah, aku dan Yesus beda 2000 tahun. Tapi kau percaya nggak? Nah percaya. Itu penikmat, pelaku itu, lu penikmat dari hasil. Nah di sini ada Kelakuan kesalahan itu dulu, Kak. berpikir Bang. Emang Kalau benar? saya percaya, Biarin aja. jangan tuduh aku pelakunya gitu. Sekarang- Aku percaya karena memang itu yang terjadi. Hampir Ya, seperti oke. itu. Kenapa kamu percaya? Ya karena memang itu yang terjadi. Oke. Yang disalib itu manusia atau Tuhan? Yang disalib itu ya Yesus manusia. Berarti waktu disalib dia bukan Tuhan. Waktu disalib dia enggak manusia dia Bang. Berarti waktu disalib Yesus bukan Tuhan. Ya bukan loh. Terus sekarang Yesus sudah jadi Tuhan. Ya bukan, terkait menuhankan Yesus itu terkait definisi Tuhan menurutku Bang. Bukan aku mendefinisikan Tuhan, bukan terkait aku menuhankan Yesus karena terkait definisi Tuhan menurutku, bukan menurut aku. Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan, tetapi Tuhan menurut definisiku ya Bang. Apa itu definisimu, silakan. Oke. Jadi menurut definisiku Tuhan itu sesuatu yang kita menaklukkan diri kepadanya. Apa menaklukkan diri? Ya, Oke. Kamu, maksud saya Tuhan itu sendiri siapa? Bukan kamu yang kau terangkan dirimu ke Tuhan, tapi Tuhan itu artinya apa? Siapa? Gitu. ya udah barusan kan saya udah bilang sesuatu yang kita menaklukkan diri kepadanya. Kalau begitu Tuhan itu maha kuasa nggak? Belum tentu Bang, belum tentu. Yesus maha kuasa nggak? Sesuai definisiku ya Bang, belum tentu. Oh, belum tentu Yesus maha kuasa ya. Mm-mm. Oke. Kenapa Anda ragu? Ragu gimana Bang? Kenapa Anda ragu Yesus tidak maha kuasa? Kenapa aku ragu? Gak maha kuasa. Mm-mm. Ya kita lihat aja Bang cara hidupnya gitu Bang. Yesus itu ya manusia biasa gitu selama hidup. Oke. Yesus kau sembah nggak? Apa Bang? Mohon maaf. Kau sembah Yesus atau tidak? Kalau Lutheran itu nggak nyembah Yesus Bang. Oh, yang kau sembah siapa?
Sang Bapa, nggak ada nyembah Oh, Yesus lagi atau oke. Bapa dan Yesus beda atau sama? beda lah bang. Yang menciptakan alam semesta siapa? Ya Sang Bapa. Jadi Yesus sebagai apa? Ya si Yesus sudah jelas, bukannya dia udah banyak sih pernyataannya sih itu utusan, anak manusia. Oh, utusan anak manusia. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan dia. Saksi Ya Yehova. bukan, cuman aku menuhankannya. Bukan Tuhan, tapi kau menuangkannya. Iya benar. Oke. Tetapi Tuhan aku menuhankannya terkait definisi Tuhan menurutku ya bang. Menurutmu Bukan menurut coba Anda. kau tuhankan Yesus sebagai apa menurutmu? Oke, aku menuhankan Yesus karena aku takluk kepada perkataan Yesus gitu aja. Oke, tapi kau tidak sembah dia. Ya enggak. Oke. Yesus Kita itu harus sembah Tuhan. Yesus itu ciptaan atau bukan ciptaan? Yesus nggak tahu soalnya ya Yesus itu sendiri nggak pernah menyatakan dirinya itu diciptakan apa. Bahkan di Wahyu Siapa bahkan di pencipta? Wahyu, Gini aja, siapa pencipta alam semesta? Sang Bapa. Di luar Bapa ciptaan atau bukan? Iya, Berarti Yesus ciptaan. Setuju? nggak setuju juga. Soalnya Yesus itu firman yang menjadi manusia. Firman itu bukan ciptaan. Yesus itu makhluk hidup nggak? Iya, makhluk hidup. Oke. Apakah makhluk hidup itu ciptaan? Iya, ciptaan. Berarti Yesus ciptaan. Iya, secara kemanusiaannya bisa dibilang gitu, Bang. Oke. Jadi Yesus manusia, betul? Iya. Apakah manusia itu ciptaan? Ini secara logikanya iya. Berarti Yesus manusia ciptaan, betul? Ya secara logikanya gitu, Bang. Cuman kan ini masalah iman. Secara akal Yesus manusia ciptaan. Tapi kalau imanmu ragu. Bukan, Bang. Soalnya kan dalam keiman itu ada ketentuan gitu. Misalnya untuk sesuatu. Apa itu? Misalnya